in bond dan investment in stock ya. Nah, kalau investasi dalam saham ini kita memiliki hak suara. Ya kan? Nah, kemudian nanti pelaporannya itu bisa dengan nilai harga perolehannya atau nilai fair value-nya atau juga bisa dengan sebesar equity-nya. Kamu milih mana? Siap ya, aku malah jadi oke, lanjut berikutnya adalah yang kamu suruh. Next. Nah, di sini kita lihat ya. Kemarin juga kita sudah bahas bahwa kepemilikan investasi itu ya di bawah 20% berarti kita itu dalam bentuk cost method dikatakan di sini adalah not significant influence ya. Kemudian kalau 20 sampai 50 itu yang kita sebut dengan significant influence ya. Kalau di atas 50 itu yang kita sebut dengan konsolidasi ya. Nah, kalau 20 sampai 50 itu metodenya equity. Tadi kalau di bawah 20 metodenya cost method. Nah, bagaimana yang di atas 50? Ya, di atas 50 kan tadi dikatakan dengan konsolidasi. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah memiliki di atas 50%, berarti kita sudah memiliki kontrol di sini. Nah, untuk itu ya kalau kita sudah memiliki kontrol, maka di sini kita sudah bisa mengendalikan, karena kalau di voting dan sebagainya pasti hak suara kita yang menang, ya kan? Nah, metodenya untuk di atas 50 itu sama ya dengan 20 sampai 50 yaitu metodenya equity ya. Oke, jadi sebenarnya hanya dua metode ya. Cost method di bawah 20 method atau di atas adalah equity. Kemudian kita lihat bagaimana accounting untuk investment ya kan, dengan di sini dikatakan, nah jadi bisa dengan dicatat dengan metode cost method, partial equity atau complete equity method. Nah, nanti kita lihat perbedaannya ya untuk metode pencatatannya ini. Oke, next. Nah, kalau dengan cost method, nah, di sini kan kita kan selalu konsolidasi itu sudah di atas 50 ya. Walaupun tadi biasanya equity, tapi ini juga bisa dicatat dengan cost method. Contoh, P memiliki 80% pengendalian terhadap S awal tahun 2009 dengan harga yang dibayarkan 387.000. Nah, pada saat itu S itu memiliki total stockholder equity sebesar 475.000. Nah, itu kan 2009. Ya, kemudian dari 2009 sampai 2010 itu ada pembagian income dan dividen seperti ini. Ini bahkan sampai 2011 ya. Bagaimana setelah awal perolehan Januari 2009 ada net income 63.500, dividen 25.000. Kemudian 2010 net income 52.500, dividen 50. 2011 itu rugi tapi tetap bagi dividen ya. Nah, kemudian kita diminta membuat jurnal untuk perolehan investasi ya dari tanggal pembelian sampai 2011. Udah paham ya dimintanya ya. Jadi sudah berapa tahun kalau kita lihat ya, 2009 tahun, 2010, 2011 sudah berjalan 3 tahun karena 2011 itu sudah dilewati ya. Oke. Oke, nah kita lihat ya. Nah, ini cara penghitungannya. Tadi kita memakai metode cost method dulu di sini. Maka kita lihat investmentnya pada awal 2009 investment debit 387.000 pada cash besar yang dibayarkan. Nah,
Kemudian untuk cost method kan seperti kita ketahui tidak mencatat pembagian dari net income. Ya, tapi hanya mencatat dividen dan itu akan dijumlah cash debit credit dividend income ya sebesar 25.000 kali 80%. Dari mana 80%? 80% itu adalah kepemilikan kita. Ya. Oke, kita lihat berikutnya. Kemudian sama ya, 2010 juga sama, jadi kita hanya jurnal dividennya. Kemudian 2011 juga sama, kita hanya menjurnal dividennya. Nah, tapi kenapa dari 2011 kita lihat di sini ya, kok jurnalnya itu adalah bukannya cash pada dividen income, tapi cash pada investment. Nah, ini dikatakan sebagai suatu dividen likuidasi ya, karena ya di 2011 itu ya, itu di sini disebutkan ya perusahaan mengalami kerugian dan sudah ada sinyal bahwa akan melakukan likuidasi. Jadi kalau pada saat mau dilikuidasi maka pembagian dividen itu mengurangi investment sama seperti di metode equity. Kita masih ingat ya waktu metode equity kan kalau pembagian dividen mengurangi investment, net income atau menambah investment, loss akan mengurangi investment. Kita lihat dulu ya, ini seperti ini pencatatannya. Kemudian next. Nah, kemudian kalau metode yang kedua adalah metode partial equity. Nah, di dalam partial equity di sini ya, ini adalah tadi ya, net income itu akan menambah investment. Karena net income berarti investmentnya di debit, kreditnya adalah equity income atau income from. Kalau dulu kita mungkin bilangnya ya waktu DDA ya. Nah, kemudian dividen mengurangi investment. Ini 2009. 2010 juga sebenarnya sama, cuman angkanya saja. Dan kebetulan selama 2009 sampai 2011 tidak ada perubahan kepemilikan, jadi masih sama. Oke, kita lihat selanjutnya di 2010. Ya, berarti di 2010. Ya, boleh dilanjutkan, Roland. Nah, ini 2010 ya, investment, equity income ya sebesar 5.500 kali 80% cash pada investment. Nah, kita lihat rugi di 2011. Ya, kalau ada rugi, next Roland. Nah, kemudian kalau ada rugi seperti ini, equity loss ya atau income loss on investment sama saja ya. Nah, yang jelas adalah investmentnya dikredit, mengurangi investasinya sehingga nanti pada akhir periode kalau kita mau jual investasi itu atau mau dihitung, nah investasi itu kan nggak sama lagi sebesar yang awal ya, yang awal perolehan yang 387.000 itu. Kemudian sama dividennya cash pada investment. Ya, ini metode partial equity. Ya, oke, next satu lagi. Kemudian kalau metode yang ketiga adalah metode complete equity. Ya, di sini ya itu adalah complete equity. Biasanya kan tadi kan equity itu syaratnya adalah pemilikan di atas 20 sampai 50%. Ini sudah mencapai ya, ya. Karena itu adalah sudah memiliki kontrol bahkan di sini ya, karena kepemilikannya itu adalah tadi 80%, kemudian dikatakan jika ada difference itu akan dimasukkan ke dalam depreciable. Aset depreciable itu artinya aset yang dapat disusutkan dengan nilai masa manfaatnya itu adalah 10 tahun. Oke, lanjut. Nah, sehingga pencatatannya di sini ya, kalau kita lihat ya, ini sama investment in S, kreditnya cash. Kemudian investment in S, equity income di sini sama ya. Tadi ya, karena kan hampir sama dengan partial cash pada investment. Next. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk adjustment-nya ya tadi ya yang dikatakan masuk ke dalam aset yang
bisa disusutkan. Nah, kita hitung cost-nya kan tadi 387. Sedangkan book value-nya itu adalah 475 kali 80%. 80% itu yang dimilikinya kan. Berarti kan 380. Belinya 387. Berarti ada selisih difference sebesar 7.000. Difference ini katanya dimasukkan aset yang disusutkan. Nah, karena masuk aset yang disusutkan berarti kan menambah depresiasi. Depresiasi bertambah berarti mengurangi income. Otomatis kalau income-nya berkurang, investment-nya juga akan berkurang. Maka di sini akan ada jurnal tambahannya untuk equity income di debit ya dari 7.000 karena tadi katakan susulan 10 tahun kita bagi 10 dan investment in S. Oke. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini dibuat tuh per tahun tambahin ya untuk penyusutan aset-aset itu penyusutannya ya equity income pada investment itu terus dibuat selama 10 kali ya karena penyusutannya 10 tahun sehingga nanti totalnya itu menjadi 7.000 itu tambahannya. Ya untuk yang dividen dan income-nya itu sama ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, yang di 2011 bagaimana? Sama ya, kan ada kerugian, tadi seperti kita sudah buat jurnalnya, ada kerugiannya, kemudian ya untuk kerugian ini ya mengurangi investment, jadi equity loss-nya di debit, kemudian setelah itu untuk dividennya sama tadi dividennya itu akan mengurangi ya dividen mengurangi investasinya untuk dividennya. Kemudian berikutnya di situ juga ada equity income. Nah ini ya untuk alokasi dari investasi tadi ya alokasi dari nilainya berarti kita tulis di sini adalah equity income ya ke dalam depreciable asset, kreditnya adalah investment. Ya, oke, kita lihat berikutnya. Nah, jadi ini tadi ketiga metode. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak untuk ketiga metode ini? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Nah, kita lihat ya konsolidasi setelah akuisisi yang jelas, setelah akuisisi berarti kan sudah ada kegiatan tuh, ya kan? Nah, kalau sudah ada kegiatan berarti di sini sudah ada net income atau loss atau juga sudah ada perubahan dalam income statement. Nah, nanti akan berpengaruh juga ke return earning. Kemudian sudah ada apakah sudah ada pembagian dividen itu juga akan mempengaruhi return earning-nya. Nah, itu adalah yang terjadi setelah tanggal akuisisi ya. Nah, nanti juga otomatis untuk balance sheet dan sebagainya itu juga ada perubahan-perubahan ya. Ini seperti itu. Kemudian next. Nah, dimulai dari cost method dulu. Jadi hari ini kita akan bahas semua ketiga metode ini ya.
Untuk metode cost method, kalau kita lihat di sini, ya, contoh tanggal 1 Januari ada perolehan P kepada S sebesar 95%, ya kan, dengan nilai perolehan sebesar 160.000, di mana pada saat itu S memiliki common stock sebesar 120.000, OCC sebesar 10.000, dan return earning sebesar 23.000. Ya. Kemudian berikutnya, sebentar. Ya, nah ini kan tanggal 1 Januari. Nah, kita bikin dua ya, 2010 dan 2011 ya, dengan metodenya cost. Oke. Ya, yuk Lan. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kalau kita mau buat perhitungannya di mana ya pada saat itu kita impletkan dulu kan, tadi kan purchase price-nya itu adalah 160.000 tadi kan. Berarti kan itu sebesar 95%. Nah, berarti kalau 100%-nya berapa? Ketemu kan angkanya 168. Nah, karena perolehannya 95%, berarti NCI-nya 5%. Sama tadi yang book value-nya itu juga kita impletkan. Kalau tadi kan kita dari parent-nya dari 95 kita 100%. Nah, kalau modal S-nya ya ini modal saham S-nya kan berarti kan dari 100%-nya dari 120.000 dan seterusnya. Kita cari yang 95%-nya. Ya, kemudian setelah itu nanti kita dapat selisihnya. Nah, dikatakan di sini selisihnya adalah cost-nya lebih besar kan daripada book value-nya. Berarti good. Nah, di sini goodwill-nya itu tidak ada keterangan, berarti kita masukkan sebagai goodwill. Ya. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nah, ada ya, ini masih belum perhitungannya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian jadi pada tanggal akuisisi, kan tadi sama ya udah ketemu goodwill-nya. Nah, ini kan ada neracanya ya kan. Ada neracanya yang S, kita lihat dulu investmentnya tadi masih sama ya 160. Ya, lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang mau ditanya nggak? Ya, untuk perolehan tanggal akuisisi. Ya, di mana di sini kita ambil semuanya. Nah, ini karena ada dividen income itu sudah dituliskan di P kan. Nah, itu kan asumsi berarti kan pemilikan ini hanya P dan S ya, berarti ada dividen income. Nah, kalau sudah seperti itu berarti ya, ini boleh dibuka semua aja Lan. Oh, ini kepotong ya di sini ya. Jurnalnya. Oh iya, karena PDF ya. Mungkin nanti setelah yang lengkapnya aja kali ya. Iya, ininya kepotong ya. Coba. Tadi kalau next slide-nya apa lah? Kan kayaknya. Oh. Ya, kayaknya kita keluarin aja deh semua ya. Terus. Oh, oke, stop di sini. Yang berikutnya. Mungkin ini aja nih, sama nih ya. Nah, jadi di sini ya, kan tadi kan semua 100% dulu ya kan. Common stock, posisi, RE-nya yang 1 Januari ya. Kemudian investment kan 160, itu semua. Nah, tadi kan ada NCI-nya yang udah kita hitung kan. Nah, selisihnya adalah difference 15.421. Nah, kemudian difference-nya dialokasikan kemana? Tadi kan ke goodwill, next. Berikutnya. Ini yang nomor 2 ada yang mau ditanya dulu nggak eliminasi? Nah, jadi ini belum ada kegiatan operasi. Nah, kemudian kalau sudah, yuk kita lanjut.
Oke, kita lihat ya. Jadi berikutnya adalah goodwill pada difference, ya kan, difference itu sebesar 15.421. Ya tadi ya, karena dialokasikan goodwill. Nah kemudian di sini karena tadi kan metodenya adalah kan dikatakan metode cost. Kemudian di sini kan tadi ada intercompany ya, ini bukan karena yang cost itu ya, karena kan tadi kan ada dividen income. Nah dividen income kan pasti saldonya kredit. Nah karena eliminasi kita mau hapus kan, berarti kita dividen income-nya kita debit, kreditnya adalah dividen yang diumumkan oleh S sebesar 19.000. Itu kan pasti ada tadi di working paper ya. Itu yang kita catat. Oke, next. Dan nanti pada saat working paper, nah di sini kita lihat ya, untuk income-nya kan tadi kan dikatakan income operasinya itu adalah sebesar 26.000. Nah, kalau dari 26.000 maka untuk S-nya kan minority itu ya 5%-nya berarti hanya sebesar 1.300 itu menjadi OCI-nya. Next. Nah, kemudian lihat nih, ini berarti gimana nih untuk menghitung return earning akhir Desembernya, karena kan sudah beroperasi ya, awalnya kan tadi 40.000. Kemudian P sendiri punya income kan 129, itu nambahin kan RE-nya P. Kemudian P ada pembagian dividen ya kan, di sini kan dividen dari S ya, itu kan karena tadi sudah kita eliminasi kan 19, karena kan itu kan reciprocal account kita kurangi ya kan, jadi tidak menambah RE-nya. Ya, kemudian ada income P itu mendapatkan income dari S ya karena kepemilikan 95%, masuk 95%-nya dari income-nya S sebesar 24.700. Dan P sendiri membagikan dividen sebesar 20.000, dividennya si P, maka dikurangi. Maka ini adalah menjadi saldo REP per 31 Desember 2009 ya di sini ya yang tahun pertamanya. Jadi dipengaruhi oleh laba operasi P sendiri, kurangi dividen, kemudian tambah dengan income dari S, kemudian kalau dia sudah mengakui sebagai dividen income yang didapat dari S, karena kan S bagi dividen kan masuk ke P, nah itu akan dikurangi. Oke. Next. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat NCI-nya berapa nih? Ya kan pada tanggal akuisisi kan tadi kan dapatnya 8421. Nah, kemudian kita kurangi dengan pembagian dividen ya kan, dan ditambah dengan income yang diperoleh selama tahun berjalan, maka dapat NCI yang akhirnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada. Lanjut yuk. Nah, sehingga untuk tahun berikutnya ini masih cost method ya. Untuk di 2011-nya ya. Di 2011-nya, tadi kan berarti kan RE-nya sudah berubah ya. Nah, kalau RE-nya sudah berubah, berarti kita bikin working paper-nya. Tadi kan udah digantiin. Bisa? Lagi dengerin? Iya. Nah, RE-nya sudah berubah, berarti working paper-nya kita lihat di sini. Ini kayaknya lanjut aja langsung. Nah, ini nanti keterangannya. Ini kita lihat di sini ya. Jadi investment-nya, nah kita lihat nih, ya kan, berarti kan kalau di 2011, investment akhir 2010, ya kan. Nah, di sini kita lihat ya bagaimana RE-nya kan ada berubah, ya kan. Ya, dari 23 ya tadinya ya, menjadi 29 ya, betul ya. Nah, itu harus kita buat ya karena ada pembagian ya. Nah, di sini karena pemilikannya 95%, selisihnya kita kalikan 95% ya.
itu seperti kita ketahui kan tadi kan kenapa REG bisa berubah ya, karena tadi ada pembagian income dan dividen, ya kan? Nah, itu yang kita masukkan di sini. Next, ya berikutnya untuk eliminasi investment itu seperti biasa ya, kemudian dividen, terus alokasi tadi ke Guti tidak dialokasikan. Next. Nah, untuk yang metode equity di sini ya, kalau metode equity kan memang dia sudah mengakui. Kalau tadi kan kalau cost method kan labanya itu tidak menambah net income, makanya tadi dibuat penyesuaian di akhirnya. Ya, dividennya juga tidak mengurangi investment, ya kan. Nah, tapi kalau equity itu kan sudah laba atau menambah investment, ya, kemudian untuk dividennya itu makanya dimasukkan. Oke, lanjut. Nah, kita lihat di sini ya bagaimana contohnya jika dikatakan P membeli 30% dari sahamnya E seharga 180.000, kemudian ada net income 80.000 dan dividen selama tahun berjalan itu adalah 20. Ya, oke, kita lihat berikutnya. Jadi pada saat perolehan seperti biasa ya, investment pada cash. Kemudian untuk tadi ya karena equity berarti investment in E pada equity in subsidiary income. Untuk dividen cash pada investment itu nggak masalah ya, seperti waktu kita baca pengantar ya ke topik investasi. Oke, berikutnya. Kemudian bagaimana kalau kita lihat ya dalam metode equity itu pada saat tanggal perolehan ya. Ya, ini kita lihat kepemilikan P ya dengan kepemilikan 90%, harganya tadi 180, kemudian pada saat perolehan itu adalah 120 common stock, OCC-nya 20 dan return earning-nya 25. Nah, kemudian di sini kita diminta membuat jurnal 2010 dan 2011 ya. Ini oke, kita lihat di sini ya bagaimana tadi ya 180 berarti 100%-nya itu adalah 200.000 NCI 10%. Kemudian tadi itu kepemilikannya sehingga kita dapat difference-nya itu sebesar 31.500 cost over BV. Berarti itu dialokasikan kemana? Tadi kalau nggak ada keterangan kita ke goodwill, kalau nggak di sini ke tanah. Yang jelas kalau ke tanah paling enak karena tidak usah disusutkan. Kalau ke aset lain selain tanah berarti kan ada penyusutan. Bisa ke inventory nggak? Nanti bisa juga ada ya. Oke, di sini adalah ke tanah. Jadi akan melekat terus sampai tanah itu terjual ya. Kalau kita merasakan adanya penurunan manfaatnya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi soalnya ya untuk neracanya pada saat tanggal perolehan. Nah, kita diminta bikin per 31. Ya, di sini dikatakan ya, jadi setelah beroperasi kan si S itu ada sel sebesar 95.000. Kemudian ada COGS, ada OPEX. Nah, dari situ kita bisa hitung ya berapa net income-nya dia.
Kemudian S membagikan dividen sebesar 15.000, yang mana tadi berarti untuk P ada ya sebesar persentase yang dimiliki oleh P ya. P sendiri juga ada bagi dividen. Kemudian RE-nya di sini ya selalu adalah RE per 1 Januari ya. Oke. Next. Ini lanjut aja kayak kok nggak ada ininya ya? Tadi coba lihat. Oh, iya. Coba saya lihat ininya dulu ya. Sorry, bentar ya. Original slide. Itu slide keberapa ya, Lan ya? 4/38. Slide ke 38. 38 ya. Yeah. Bentar ya. Kalau gitu coba 38 ya. Tunggu, ini lagi loadingnya lama nih karena kan lagi buka Zoom ya. Sudah 8 ya. Oh ya. Oke, kalau gitu ini gantian. Saya share aja deh ya di sini. Oke. Coba lah, Roland. Kita gantian, Lan. Saya yang share dulu ya.